Shalom, selamat bergabung bersama kami di acara Bisik. Hari ini, 11 April 2022, kita akan mengangkat satu tema yang menarik untuk kita bahas dan kita sharingkan bersama-sama, yaitu keharmonisan suami istri. Saudara, kalau kita berbicara tentang keharmonisan, pasti tentunya semua keluarga mengharapkan sebuah keharmonisan yang dialami dan dimiliki dalam sebuah keluarga. Sudah ada bersama kami Pendeta Sugiarto. Salam Bapak. Terima kasih. Salam Pak Oke. Baik. Terima kasih kami bisa sama-sama pada hari ini. Ya, terima kasih Pak sudah bisa hadir pada hari ini. Makasih, dan kita akan sharing bersama tentang satu topik yang menarik, yang tentunya semua pendengar dan yang menonton video kita hari ini merindukan sebuah keharmonisan dalam keluarga. Betul. Benar ya Pak ya? Ya baik. Sekali lagi Pak, terima kasih untuk kesediaannya bisa sharing bersama hari ini. Saudara, kalau tidak salah nih, nanti kita akan klarifikasi dan kita tanya bersama dengan Pak Sugi. Beliau sudah menikah, usia pernikahannya itu 44 tahun. Wow, usia pernikahan yang sudah cukup matang dan sampai saat ini Bapak dan Ibu hebat. Masih harmonis dan tentunya pasti akan terus harmonis ya Pak ya? Ya, puji Tuhan. Ya. Ya betul seperti yang disampaikan oleh Pak Coki bahwa tepatnya itu tanggal 14 Juni tahun 1978. Dengan demikian nanti pada 14 Juni tahun 2002 ini saya 44 tahun. 44 tahun, hebat. Puji Tuhan. Hebat saudara, hebat. Sampai saat ini tetap harmonis. Puji Tuhan Pak. Ya. Maka muncul nih Pak pertanyaan saya nanti akan saya tanyakan. Wow, 44 tahun usia pernikahan yang sudah cukup mandiri. Ya harapan kami bisa nanti 50 ya emas ya begitu ya. Amin. Bapak selama 44 tahun ini Tuhan sudah mengaruniakan berapa anak? Atau mungkin sudah ada cucu atau bagaimana? Ya betul. Puji Tuhan bahwa saya dikaruniai anak 3 Pak. Wah, puji anak Tuhan. Pertama laki-laki dan anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan dan semua sudah berumah tangga. Yang pertama dengan Nona Jawa, dikaruniai anak 1. Dan yang kedua itu dengan lakinya atau suaminya dari NTT, marga Selan. Ya, dan yang ketiga itu dari Sumatera Utara sana itu, marga Selitonga. Puji Tuhan dikaruniakan 2 orang anak dan anak kedua juga dikaruniakan 2 anak. Dengan demikian sudah 5 Pak cucu kami. Cucu 5, anak 3. Betul. Oke, puji Tuhan. Ya. Selanjutnya Pak, bisakah diceritakan sharing bersama dulu gimana? Sebelum menyatakan cinta nih, bagaimana dulu pertemuan bersama dengan Ibu sehingga pada akhirnya sampai pernikahan. Nah ini nostalgia ini Pak. mengingat 40 tahun yang lalu, lebih 44 tahun kan ya. Jadi begini, saya ini bertemu dengan Ibu, lihat wajah Ibu itu pada waktu tahun 1973. Ya. Di 3 pada waktu itu perkenalan masing-masing mahasiswa, calon mahasiswa kan perkenalan. Ya saya waktu itu ketemu dengan Ibu Sugi. Waktu itu saya ketemu dengan Ibu Sugi. Ya saya suka dalam hati saya. Tapi bukan langsung saya tembak dia, bukan. Setelah kuliah dan saya praktek 1 tahun, itu barulah saya menyampaikan hati saya kepada Ibu Sugi. Itu artinya ketika melihat tidak langsung gitu ya Pak? Ya rasa tertarik itu ada Pak. Pasti. Cuman ya itu saya berdoa.
Saya doakan apakah ini benar. Gitu. Ya. Itu artinya kalau saya tadi hitung-hitung Pak Sugi ada 3 tahun berarti waktunya Bapak berdoa ya? Iya. Berdoa sebelum menyatakan rasa yang ada pada hati. Iya. Cuma nanti pada waktu praktek 1 tahun saya merasa bahwa Tuhan, saya tidak bisa hidup sendiri. Karena saya mau melayani Tuhan dan saya perlu dilengkapi. Oleh karena itu doa saya, Tuhan, biarlah saya bisa mencintai seseorang yang Tuhan sudah siapkan untuk saya. Itulah sebabnya pada waktu setelah selesai praktek 1 tahun, pada waktu liburan Desember itulah saya layangkan surat lewat staf. Oh gitu. Waktu itu masih surat ya Pak? Iya, lewat staf. Dr. Kul itu dulu. Iya, baik, menarik ya Pak. Bapak Yunis saya. Iya. Saya bisa ambil hikmatnya bahwa memang ketika Tuhan taruh rasa itu, tidak begitu saja kita nyatakan, tapi perlu ada proses ya Pak. Iya, proses itu. Proses ya. Proses berdoa. Iya. Dan sebelum menyatakan itu kita benar-benar gumuli. Betul. Wow. Betul. Ini nilai yang sangat menarik dan prinsip sebelum kita menyatakan rasa kita kepada calon yang akan kita jalani. Iya. Itu memang harus begitu ya. Pak, ini kan Tuhan sudah kasih 3 orang anak, 3 menantu, betul, dan juga cucu tadi 5 cucu, puji Tuhan. Pak, selama berkeluarga ini, usia pernikahan Bapak sudah hampir 44 tahun. Betul. Pasti pernah mengalami yang namanya salah paham, baik kepada istri, dan juga bisa ada muncul pertengkaran, atau problematika yang lain. Tapi tadi saya berpikir apa sebenarnya atau solusi yang Bapak buat, solusi yang dilakukan untuk memecahkan problema yang solusi dan begini ya, memang tidak bisa disangkali. Memang istri saya punya kekurangan, saya juga punya kekurangan, tapi kami sudah mengikrarkan dalam janji nikah kami bahwa saling menerima satu sama yang lain dari kelemahan itu. Dan kadang-kadang memang muncul Pak, muncul seperti itu. Tetapi ya karena kami berikrar untuk membangun rumah tangga yang bahagia, yang diikat oleh kasih Kristus, maka setiap ada masalah ya kami mencoba untuk membawa masalah itu kepada tangan Tuhan. Masalah istri adalah masalah saya adalah masalah istri. Saya tidak berdua tetapi satu di dalam Tuhan, maka kami coba untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, itulah Pak yang pengalaman yang saya bisa sampaikan kepada Pak Coki pada hari ini. Menarik Pak, sharing kita hari ini menarik. Ternyata dalam sebuah keluarga itu tidak boleh egois ya Pak. Betul ya. Kalau ada masalah memang harus diselesaikan. Iya. Tidak boleh cuek dengan diri sendiri, tapi sama-sama mengalah. Iya. Ya memang setelah kita berkumpul dalam penyelesaian, misalnya saya usahakan kami bersama menyelesaikan dengan 4 mata dalam kamar, lalu bicara. Saya tidak mau masalah yang ada dalam diri saya sebagai suami atau ibu, kalau ada masalah, ada permasalahan dengan saya, diketahui anak-anak saya, apalagi lebih-lebih orang luar. Jadi saya berusaha untuk saya masuk dalam kamar dan mencoba mengapa seperti ini. Dan setelah ada kesepakatan dan saling mengetahui di mana salah, kalau saya yang salah, saya harus minta maaf. Demikian juga seperti itu. Dan itulah rahasianya. Dan di situ mulai lagi semangat kembali dibangunkan. Ya begitu Pak. Baik. Saudara, ini menarik, menarik sekali. Kualitas keharmonisan yang dimiliki Pak Sugi dan Ibu
dan sudah menjalani usia pernikahan 44 tahun, ternyata ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, satu, harus diselesaikan secara empat mata. Betul. Benar betul. Ya Pak? Jadi masalah itu tidak untuk diceritakan kepada orang lain, tapi duduk bersama, menyelesaikannya itu di hadapan Tuhan. Ada seninya Pak, mau bicara pun ada seninya itu. Apakah dalam kondisi bagaimana? Tapi kita lihat lah kondisi istri atau begitu, istri juga tahu kondisi mana, bisa menyampaikan sesuatu dan memang itu enak lah gitu. Jadi komunikasi. Ada satu kata hari ini kita bisa pegang, komunikasi. Wah, communication is the key of your marriage. Communication is the key of your marriage. Menarik saudara. Dan hari ini sharing kita memberikan sebuah pegangan ketika kita menjalani keluarga, baik yang baru berkeluarga maupun yang sudah mungkin puluhan tahun juga berkeluarga. Tapi sharing kita ini memberikan sebuah dorongan, motivasi untuk tetap bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada. Pak Sugi. Gimana Pak Sugi? Masih ada nih Pak. Menurut Pak Sugi, seberapa pentingkah seks itu dalam keluarga? Kenapa saya tanya Pak? Karena memang ada beberapa keluarga, justru bahkan keluarga yang akhirnya cekcok, yang akhirnya punya masalah oleh karena seks. Seberapa penting Pak sebenarnya sehingga memang keharmonisan keluarga itu tetap terjaga? Terima kasih Pak. Saya mau mencoba menjawabnya begini ya. Saya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah sempurna. Bapak juga kan sebagai manusia diciptakan sempurna, diciptakan sempurna. Dan seks adalah salah satu kelengkapan kesempurnaan itu yang diciptakan oleh Allah. Dan setiap ciptaan Allah pasti Allah menciptakan sesuatu pasti punya tujuan yang mulia, Dan itu Allah menciptakan manusia adalah agar melalui manusia ciptaannya itu Allah dimuliakan. Nah, seks adalah kelengkapan ada di dalamnya. Oleh karena itu seks adalah merupakan karunia yang harus sesuai dengan tujuan Allah, kehendak Allah adalah melalui seks nama Tuhan dimuliakan. Jadi karena seks itu adalah karunia Allah dan tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, maka jika seks itu sendiri yang adalah karunia disia-siakan, disalahgunakan, ini berarti melawan kehendak Allah. Nah itu dosa. Nah itulah makanya terjadilah percekcokan, terjadilah yang akhirnya puncaknya pada perceraian. Tetapi seks yang sebenarnya gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hubungan suami dan istri. Itu artinya seks itu berasal dari Tuhan. Betul. Dan ketika Tuhan menganugerahkan itu kepada manusia, itu juga tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Betul Pak, itu memang Dengan demikian pengaruh seks itu dalam keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Supaya melalui seks yang dikarenakan oleh Tuhan itu juga nama Tuhan dipermuliakan. Intinya Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Menarik, saudara. Itu artinya seks itu sangat penting dalam keluarga karena seks itu dari Tuhan dan seks yang Tuhan berikan itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir nih Pak. Karena tema ini sangat menarik Pak. Keharmonisan suami istri itu adalah idaman semua orang. Betul Pak. Yang berkeluarga pasti mengidamkan atau menginginkan keluarganya itu tetap harmonis. Sampai maut memisahkan. Betul. Sebagai penutup Pak, bisakah
Bapak menyampaikan, memberikan sebuah nasihat atau wejangan kepada keluarga-keluarga yang sedang menonton acara kita ini, sehingga memang keharmonisan itu tetap terpelihara dalam keluarga mereka masing-masing. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba ya, Bapak Ibu, saudara, muda-mudi atau yang sudah berkeluarga. Memang keharmonisan sebuah rumah tangga terletak pada bagaimana satu sama yang lain saling merendahkan diri. Ya. Saling merendahkan diri. Suami juga mengakui bahwa di dalam dirinya ada kekurangan. Tetapi merendahkan diri kepada seorang istri yang juga punya kekurangan. Demikian juga sang istri yang juga punya kekurangan, tetapi mau merendahkan diri kepada suami yang juga punya kekurangan. Tetapi dua-duanya, yang tadinya satu, yang tadinya dua maksud saya, disatukan oleh Tuhan, berikrar untuk hidup bersama-sama dalam satu keluarga yang berbahagia. Sehingga satu hati, satu suara. Nah, bagaimana caranya? Ya, saling menerima itu tadi, Pak. Ya. Di dalam Roma pasal 15 ayat 5 sampai 7, khususnya di dalam ayat yang ke-7, bahwa saling menerima satu sama yang lain. Baik. Ya, satu sama yang lain. Dan tentunya menerimanya dalam apa adanya, seada-adanya. Begitu, dalam kekurangannya, dalam kelebihannya, satu sama yang lain. Dan yang selanjutnya adalah jika ada ditemukan satu kelemahan yang dimiliki itu muncul, pengampunan. Murah pengampunan, itulah rahasianya. Murah pengampunan. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika ada permasalahan diselesaikan dan sudah disadari, harus saling memaafkan dan saling mengampuni satu sama yang lain. Kembali kepada kasih yang mengikat dalam kehidupan rumah tangga, yaitu kasih Kristus, yang kasih yang berpengorbanan, yang kasih yang sungguh-sungguh memelihara, memperhatikan seperti Kristus memperhatikan jemaatnya. Itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, puji Tuhan, saya bisa apa yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman atau keluarga-keluarga yang sudah berumah tangga. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, hari ini bisa bersama-sama dan bisa sharing bersama. Ya, terima kasih, Pak. Saudara, saya kutip apa yang menjadi nasihat Pak Sugi tadi. Jadikan kasih menjadi pengikat bagi keluarga, sehingga kasih itulah yang benar-benar kita bisa nyatakan, bukan hanya mulut, tapi bukti dan tindakan. Betul. Sehingga betul. Di dalam kasih itu kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, dan di dalamnya tentunya nama Tuhan dimuliakan. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih, saudara. Demikian acara kita di hari ini, bincang-bincang asik dengan satu tema tadi, keharmonisan suami istri. Kiranya memberkati saudara semua dimanapun berada, dan kita bertemu kembali di lain waktu, di acara yang sama, dan Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Soli Deo Gloria. Shalom.